setelah satu ancaman, tantangan hebat bagi gereja adalah pengajaran-pengajaran yang salah, tidak alkitabiah. Bagaimana pendapat Bapak tentang paham pluralisme? Pluralisme boleh diterima di dalam wilayah bermasyarakat, tidak boleh diterima di dalam wilayah berbakti kepada Allah. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, tidak ada kompromi. Tidak percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat, tidak kompromi. Tidak percaya Alkitab firman Tuhan, tidak kompromi. Tidak bisa engkau sekaligus percaya Allah Esa, Allah Tritunggal, sekaligus percaya Yesus bukan Allah, sekaligus percaya bahwa Kuan Kong adalah Allah, sekaligus engkau percaya Kuan Im adalah dewa. Itu pluralisme di dalam masyarakat. Kita mengakui ada orang tidak mengenal Tuhan Allah, maka Allah membiarkan mereka mempunyai kesalahan di dalam berdewa, tetapi bukan iman Kristen. Sehingga di dalam gereja kita tetap percaya kepada firman Tuhan, tetap kepada satu-satunya Tuhan yang Allah Tritunggal, tetap percaya kepada satu-satunya juru selamat Yesus Kristus. Di dalam berbakti tidak ada pluralisme. Di dalam masyarakat boleh ada pluralisme. Bagaimana tanggapan Bapak jika paham itu justru diajarkan oleh pendeta-pendeta besar yang bergelar besar? Gelar bukan firman, dan pendeta besar bukan mewakili Tuhan Allah. Yang betul-betul mewakili Tuhan Allah, yaitu setia kepada Alkitab dan sungguh-sungguh jujur mengabarkan kebenaran. Saudara-saudara, di Jerman semenjak 1850 tahun, yaitu abad ke-19, dari seorang bernama Ferdinand Christian Bauer, lalu disambung dengan yang disebut higher criticism dari Wellhausen, disambung lagi dengan orang seperti Adolf von Harnack, lalu William Herman, dan orang-orang liberal. Mereka semua tidak percaya Yesus Allah. Mereka semua hanya pegang Yesus moralis yang tertinggi. Mereka tidak percaya mujizat-mujizat supranatural dan metafisika. Mereka dipengaruhi oleh New Learning atau oleh New Science di Jerman. Mereka mulai membuang kekristenan dan menerima hanya moral saja. Inilah akhirnya dilawan oleh Karl Barth, tapi Karl Barth sendiri tidak lepas daripada historical criticism, sehingga Jerman mengekspor liberalisme ke seluruh dunia. Dan sekarang banyak anak-anak Indonesia sekolah teologi, mereka mendapat gelar yang besar, baik dari Amerika atau dari Jerman. Sekolahnya di tempat liberal, pulang membawa ajaran yang berlainan dengan Alkitab ke dalam gereja-gereja Tuhan. Itu sebab kita perlu kebangunan rohani yang sejati, kita perlu teologi yang sejati. Itu sebab kita jangan hanya karena dari luar negeri atau orang hebat, gelar tinggi, lalu kita menerima semua kalimat itu sebagai firman Tuhan. Karena yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Engkau harus setia kepada Tuhan untuk menanti kedatangan Kristus bagi mereka yang sungguh-sungguh menanti Dia. Mohon penjelasan Pak Stephen Tong berkaitan dengan masalah Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Persoalannya sekarang ada banyak pendeta dan pengajar teologi di kota Kupang yang memegang paham pluralisme agama dan beranggapan bahwa ada keselamatan dalam setiap agama. Mengatakan Yesus sebagai satu-satunya jalan dianggap sebagai kesombongan dan tidak toleransi, serta melanggar fakta pluralisme dalam masyarakat. Fakta apa saja, di dalam zaman apa saja, di dalam masyarakat mana saja bisa berubah. Lalu fakta yang bisa berubah dianggap mutlak. Lalu ajaran Kristen dianggap harus menyesuaikan. Itu namanya kompromi. Ini semangat dan metode sudah salah. Saudara-saudara, 2 tambah 2 itu adalah 4. Sampai dunia akhir sama, tidak berubah. 2 tambah 2 adalah 4. Di Indonesia 4, di India 4, di Jepang 4, di bulan tetap 4. Itu dimanapun 4, itu namanya mutlak. Maka kalau di Indonesia mayoritas Islam, dan Islam mengatakan satu orang boleh menikah 4, Kristen di Indonesia ikut-ikut menikah 4, itu namanya menerima fakta.
Itu namanya tidak setia. Saudara-saudara, karena ajaran Alkitab adalah kebenaran, kita tidak boleh melihat masyarakat, tidak boleh melihat mayoritas, tidak boleh melihat pluralisme, tidak boleh melihat fakta realitas kita, tapi kita melihat firman Tuhan, wajah Tuhan, dan apa yang menjadi kebenaran yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Barulah kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan dan tidak ada komprominya. Pendeta-pendeta banyak di Kupang mengajarkan hal ini, berarti Tuhan sedang menguji orang Kristen di Kupang. Apakah engkau tetap setia kepada Tuhan, atau engkau bisa digoncangkan oleh orang yang namanya pendeta, tetapi tidak lagi setia kepada firman Tuhan. Saya boleh dibunuh, saya boleh dipaku di atas kayu salib, saya boleh dibenci oleh pendeta, tapi saya tetap harus mengatakan apa yang diajarkan oleh Alkitab.